buat cebok. Apa namanya, vulva hygiene. Bukannya kateter. Oh, kateter. Iya, kayaknya kecilan kalau buat vulva hygiene ya. Kalau di kebidanan, grup bolong ini adalah untuk pemasangan implan. Oh. Oke. Mana tadi? Kemudian Pinset. ini adalah alat stainless yang ceritanya habis pakai tadi ya, habis tindakan yang lain gitu. Desain itu, ini desain untuk ceritanya adalah untuk alas. Iya, kan ceritanya bisa ditindakan. Jadi bisa ditindakan. Maaf nih, yang langsung spotnya gue ditindakan. bingung. Layar tanpori 0,5%. Iya, Bu. Kemudian air bersih. sabun boleh atau air bersih. Intinya di sini ada ember itu. Apa namanya, buat nyuci pakai sabun pokoknya di sini. Gitu ya. Ini boleh kosong juga nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak perlu ada airnya. Kemudian ini ya. Pertama dari tindakan langsung direndam nih. 10 menit. 10 menit direndam. Direndam 10 menit ya. Di larutan klorin 0,5 ya, Bu. Yuk, betul sekali. Direndam. Setidaknya larutannya harus betul-betul cukup. Ini half spoon, jangan langsung dibuang tapi dibersihkan dulu. Terutama kalau habis megang darah dan Ini megang masih cairan. bekas instrumen tadi atau ganti? Ini adalah ceritanya habis tindakan partus, habis tindakan melahirkan. Ya, ada darah-darah di sini. Berarti belum diganti. Nggak langsung dibuang, dibersihin dulu di Iya, klorin. betul, harus. Itu wajib. Jadi nggak boleh langsung dibuang. Oh iya, kan itu ada darah-darahnya. Jadi bersihin dulu. Cara bukanya adalah gini. Jadi ini dulu ya, bersihin dulu ya. Dibersihin biasanya dia langsung bersih. Tidak ada darah-darah lagi. Kemudian diambil, dicubit, buang bagian luarnya. Pelan-pelan ya sampai kita kena. Sini masih bersih banget ya, masih kering saya. Ini sini. Diselimuti. Boleh tinggalkan. Direndam maksudnya, direndam lagi. Oke, fine. Selesai. Kita cuci tangan dulu pertama-tama. Cuci tangan lagi ya. Di bawah air mengalir. Selesai. Kemudian 10 menit kemudian saya perlu handscoon. Enggak, jangan handscoon. Sarung tangan rumah tangga yang tebelan buat Iya, cuci-cuci yang gitu. sampai sini. Haha. Jadi kalau saya sih biasanya double 2. Bisa juga double. Karena memang nggak biasa langsung sarung tangan rumah tangga. Handscoon dulu biasa, terus pakai sarung tangan rumah tangga. Saya udah pakai celemek kebetulan ya. Kalau belum pakai celemek. Dicuci, dibilas, dikeringkan situ. Ada sudah alat atau bersih cuci tangan aja gitu kalau di bawah mengalir. Ya, ini dulu kemana saya desainnya udah kosong. Tinggal kuil ya. Bentar, saya masih ini sendiri. Tuh, kosong. Ya, udah ready. Cuci tangan lagi. Kemudian saya pakai sarung tangan. Ini nggak bisa. Tapi ini baru pakai. Nggak ada lagi. Yang di itu yang di cara bikin larutan klorin. Gimana? Gimana? 1:9. Jadi contohnya Satu tutup botol, 9 berarti 9 air bersih. 9 tutup botol air bersih. misal kalau takarannya ini misal kalau misalkan takarannya apa namanya ada gelas ukur, sebenarnya biasanya ada gelas ukur tuh di sini juga. Kalau di US bisa ada, nanti ada gelas ukur di sini desain ya, nanti ada desainnya di sini gelas ukur di situ misalkan 10 ml, ini ambil 10 ml maka ada 90 ml adalah Air bersih. Oke, intinya untuk merendam saja ya. Ya, di sini udah oke. Tinggal saya mau bersihin, mau tahap pencucian. Ya, anggaplah ini udah pakai handscoon biasa saja. Mau tahap pencucian aja. Double boleh ya pakai sarung tangan rumah tangga lagi. Karena saya juga suka begitu ya. Kemudian di situ ada spons, ada tabung suntik itu untuk kalau misalnya kayak ada apa namanya kateter yang ada lorong-lorong sempit yang nggak bisa terjangkau, boleh pakai tabung spet 10 cc sebenarnya, nggak perlu 50 cc. Kemudian ada sikat khusus untuk ngebersihin juga ada. Langsung aja ya. Misalkan saya cuma butuh ini aja, disesuaikan dengan kebutuhan.
bersihkan. Kemudian Itu pakai sabun ya, sabun. sabun, pakai sabun ya, sabunin dulu. Sabunin dulu atau sabunin dulu. Ada sabun jangan di sini sabun. Iya. Kemudian sabun lagi kan situ. Biasanya mah masih banyak gitu sabunnya. Ini juga ini nggak bisa, saya ganti tempatnya. Ini boleh pakai sikat, nanti disikat-sikat ya, sikat-sikat di bagian-bagian yang sempit seperti ini ya, dibersihkan. Tinggal ke handscoon saya cuma tinggal kasih sabun saja, sabun, bersihkan, selesai. Sekarang ada air nggak nih? Nggak ada ya. Oke. Intinya ini adalah dibilas di bawah air mengalir. Mengucur air langsung bilas sampai dengan keset. Kayak di iklan ya. Nah, situ ditelungkupkan. Ini nggak bersih beneran nih, maaf ya. Tuh. Kemudian juga sama nih, dibilas sampai dengan betul-betul keset. Nah, kemudian sekarang tinggal tata lagi, dibersihkan sama. Oke. Ini juga ada di pintar bakal buka. Ada yang namanya klem atau gunting ya. Guntingan tuh posisinya kan bisa begini. Nah kalau posisinya lagi begini direnggangkan. Ketika lagi pengeringan, ya sama kalau lagi ngebilas juga dibuka dilihat sisi-sisi Pokoknya sensitifnya. semua permukaannya kena gitu. Yes, tapi pas pengeringan harus dibuka agar mempercepat pengeringan. Karena kita nggak dilap-lap, tapi pengeringan pakai angin, gitu ya. Dan usahakan itu memang didesain jangan ketutup semuanya. Perhatikan saya ketika naruh ya, itu memang sengaja itu nempel gitu. Maksudnya biar masuk angin. Ada celah udaranya. Betul sekali. Gitu ya. Ini boleh begini atau desain lain boleh. Intinya adalah biar intinya gitu aja. Pikir aja bagaimana caranya agar mereka bisa kering dengan sendirinya. Dah, tunggu ya. Ketika belum juga ya dikeringin ya. Ini beneran ya, basah beneran ya. Oke, nggak apa-apa. Ini boleh kalau misalkan mau dibuang, baru dibuang. Ya, tapi kalau zaman dulu ya, zaman saya masih mahasiswa ya, ini dibersihin lagi, disterilin lagi, dikeringkan dulu, kemudian dimasukkan talek. Nanti saya praktekin, masukin talek, kemudian disterilin deh di sterilisator, jadi steril. Tapi Dulu karena keterbatasan alat kali ya, handscoon. Jadi lahan juga nggak dibiayai dengan cukup mungkin, tapi tetap kita mengusung prinsip sterilitas dalam handscoon. Jadi begitu caranya. Ntar kita coba ya. Akan ini juga ya dikeringkan. Keringkannya tuh khusus kalau handscoon. Kalau handscoon zaman dulu saya mahasiswa itu adalah pakai jemuran. Jadi ada tuh jadi nanti dia gitu semua, ngejemur semua gitu. Ini maksudnya saya jemur gitu. Tiba-tiba banyak aja jemuran. Nah partus kan banyak. Kalau di puskesmas sekali waktu bisa berapa kali? Satu waktu bisa ada 3 orang yang melahirkan. Bayangin dong, 3 orang kali beberapa gitu. Taruh dia lama kering kok. Kemudian ceritanya udah kering ya. Baik, dibantu dengan sudah kering maka diletakkan kembali alat-alatnya. Di satu set misalkan ini adalah set partus, maka saya tutup kembali ya. Kalau nearwecken atau bengkok itu tidak perlu disterilkan karena dia memang tidak perlu ya. Kemudian ini duk, ini adalah duk, biasanya warna hijau dia tuh warnanya. Kemudian itu dibungkus aja. Itu biasanya agak panjang, dia bisa buat ngikat juga sih ke tengah gitu. Intinya dibungkus gitu. Kemudian biasa dikasih label tanggal berapa kan?
24. 24 Feb 2021 jam 10.30 misalkan. Nah, oke, masukkan ke sterilisator. Udah kering ceritanya? Sama kain-kainnya Bu. Iya Bu, ya semuanya. Semua. Habis itu kemudian ketika udah selesai baru taruh di lemari. Kalau ketika udah mau make barulah Dikeluarin lagi. diambil, ketahuan tanggalnya tanggal sekian. Biasanya nggak terlalu ini selama. Langsung taruh di troli. Gitu ya. Labelnya di sini bisa. Labelnya di sini sih. Di dalam sini apa nih? Kalau saya dulu biasanya di luar laken. Kalau di sini tuh nempel-nempel terus dan kemudian nggak bisa dilepas. Sedangkan kita butuh beberapa kali untuk Labelnya bentuknya kayak label biasa Tom and Jerry. Oh. Tom and Jerry. Udah ya. Ini ceritanya udah nih, udah kelar nih. Sekarang saya handscoon, mau ngurus handscoon. Oke, handscoon. Ya. Habis ini dijemur aja nih sama bantal basah beneran. Nih, jadi ada banyak biasanya handscoon yang harus dikeringkan. Tumbuk. Terus gimana ya enak banget. Ini deh boleh deh. Nah, oke. Dulu sampai pakai handuk. Kalau handuk kan ya serapannya lumayan tinggi ya. Dan panjang besar karena memang handscoon yang disterilkan banyak. Jadi bisa sama temen, tolong dong. Kayak gitu dulu. Kayak gitu. Berarti ngelinginnya cuma kayak gitu doang. Iya, dikeringkan. Ya, kemudian udah dah. Udah. Ini kemudian Itu kalau kalian lihat ini agak kering tuh ya. Beneran. Terus dibalik. Hati-hati. Ini gini nyetrap. Enggak masih ada air-airnya. Kayak gitu lagi berarti. Sama kayak gitu lagi. Nah, ya. Jadi dalam satu hal equal tertentu, di mana kita butuh handscoon dan banyak sekali yang belum tersterilkan dan kita butuh untuk nanti di selanjutnya, pasti masih disuruh ingin tahu pakainya. Deh steril handscoon. Udah. Ya masih pada basah-basah dikumpulin semuanya, dikeringkan. Berarti tadi pas cuci handscoon dibalik juga nggak Bu? Dibalik Dibalik. sebenarnya nggak perlu kalau pas nyuci Ya pas nyuci itu kan nggak perlu sih sebenarnya. Kalaupun ini tinggal pakai sabun gitu ya, tinggal dikocok-kocok gitu bisa. di luarnya aja. Nah, ini kan buat mengeringkan ceritanya. dibalik buat biar kering aja dalamnya gitu. Yes, luar dalam. Heeh. Luar dalam. Oh, terus habis itu dikeringin lagi Bu. Lagi kan Diperas. masih basah. Wow, lama ya Bu berarti. Lama. Makan waktu. Ini baru tahap pertama ya bisa dibilang. Ada lagi tahap berikutnya. Ini yang ditumpuk itu Bu yang sekarang. Iya, banyak. Ini banyak ini. Pakai itu kan, pakai anduk. Nggak tahu zaman kalian mahasiswa nanti ataukah des dari handscoon nggak tahu ya, karena mungkin aja sekarang handscoonnya nggak usah dipakai kembali gitu, pakai yang baru. Ayo deh beli handscoon baru. Beda sekarang. Nah udah kelar ya, saya pakai ini kerjaan kita nih. Ini kering ya, ini kering tidak basah, terus ada talek bedak baju. Bedak bayi Yes. dikasih baskom, taruh baskom. Masukin ke baskom karena banyak ya. Mm. Terus kemudian dimasukin Biar ke. licin. Memang ini kan ada Iya. talak-talaknya. Iya, Tuh. Ya, gitu. Udah ya. Biasanya udah. Nanti dibalik lagi. Ini sebelah sini juga harus. Ya Allah ya kan, ya Allah. Ya Allah, Bang. Ini baru satu loh ini handscoon. Nah, banyak ini. Jadi nggak ada istilah mahasiswa gabut. Nggak ada. Dulu mah zaman dulu kalau nggak handscoon mainannya kasa. Kalau nggak kasa kapas. Itu aja udah. Jadi terlatih sih. Nah, ini dibalik dari sama ini lagi. Dibedakin lagi. Yes, betul. Nah, itu ceritanya buat sterilin nih sekarang ya, kita bersihin untuk sterilin ya. Nah, saya butuh sesuatu yang agak ini. Kemudian kita desain, ini adalah duk hijau. Iya. Tadi.
hijau. Tadi aduk. Ini udah dipakein talek, Mm-mm. udah dipakein talek. Kemudian ini kayaknya enggak. Oh ya. Kemudian langsung kita desain untuk ini apa namanya pemakaian, dilipat langsung. Ya kalau kita dulu zaman dulu tuh udah langsung kanan kiri di sini, beneran. Udah, nah di situ sama ini juga baru ngeliatin doang capek ya. Dulu ibu kerjanya begini. Lah, makin dulu tingkat 1 nggak ngerti ya cara ngeringin pakai handuk ya. Jadi kita atuh banget dulu. Tingkat 3 kalau nggak salah dikasih tahu sama kakak. Tingkat 2 tingkat 3 ya dikasih tahu sama instansi lain, mungkin dia sering ngeringin kali. Dikasih tahu pakai handuk nih langsung cepet. Nah ya. Oke, kemudian kalau udah selesai, ini mah tinggal diikat aja, gitu. Di sini boleh lagi, gitu. Intinya adalah untuk dibungkus aja biar rapi. Kemudian taruh di sterilisator, ting tong rendah gitu ya. Taruh lagi. Berapa menit Bu? Tergantung. Masing-masing beda SOP. Kita pakai apa? Sterilisator, autoclave pakai apa? Beda-beda. Dan biasanya di rumah sakit udah ada SOP-nya tertulis, tercantum. Kalau buat ini Bu, alat stainless? Kalau stainless juga sama, juga ada waktu-waktunya, tapi tertentu dengan apa yang dipakai. Bekas kemarin kayaknya. Nah, ini mau minahin ke tromol sarung tangan. Kalau udah selesai dipindahkan ke tromol. Kita butuh yang namanya dari kemarin saya nyari Korentang. kayaknya di gudang. Nggak ada dari kemarin. Jadi korentang masukkan. Oke, gitu ya. Ini taruhlah lemari alat-alat bareng sama si ini biasanya. Kemudian ketika mau butuh banget barulah diambil. Aduh mau pasien sama partus, siapkan deh ya gitu, siapkan satu set langsung dibuka, diambil Berarti tata. tadi disusun kanan kirinya enggak ini dong Bu, karena kan dimasukin. Iya sebenarnya, cuman dulu kan yang namanya mahasiswa ya, suka aja sampai segitunya gitu, nyusun kanan kiri gitu. Berarti ini khusus cuman latex dong. Yes, latex doang. Ya nanti ada tromol kapas gitu loh. Ya ceritanya ini kering ya, ini kebetulan basah jadi nggak mau masukin. Taruhlah di troli gitu deh. Kalau udah di tromol ini sifatnya